Selamat hari Minggu Madihita. Selamat hari Minggu. Hamu akadongan adorang sotapuka parminggota tapahibul marohata laho marsoba tutuhata jolo martangiang mahita di bagasan rohata B. Marede mahita sian bukwede nomor 750 sia ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songon duhut-duhut do saluhut daging, jala songon bunga-bunga ni duhut-duhut ido saluhut hasangapon ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti, jala nunga marurus bunga-bunga nai, alai na hodo hata ni Tuhani, rodi saleleng ni leleng na. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonoku matuho, tupal hanguluan. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus, Tuhan ni akka namate dohot akka namangolu, hodo napunahami, manang mangolu manang mate pehami, nang pe mardalan hami dirura nilinggoman ni hamatean, dang huhabiari hami be hamatean, ay hodo dongan nami. Dang tartiup hamatean manang tanoma behami, ay hodo Tuhan nami naung humop hop hami, jalaho napunahami. Roh hami nuaing tuho mangidong, saha tuho matodi nami dohot daging nami. Asa diho hami manang namangolu manang namatepe, say tiup matangan nami. Urupi hami marhite-hite pakkop hopmi, asa sahat hami tungah tuhangoluan na sora suda. Amen. Hudul mahita. Marede mahita sian bukwede nomor 254 ayat 4.
Tatangihon ma patik ni debata di hari Minggu parningota dina moding sadarion ima sian konfesi HKBP Biddu 15 onma didok disi taha porseai jala taha tidak kodo hamatiani ima ujung ningulu ni jolma di Portibion maradian ma ibana sian sadok ulaonna adong haluao di akana porsea pabua Yesus Kristus naung heheido panguluhon jolmai sian namate. Ibana do Tuhan ni namangulu dohot namate. Martua do namate di bagasan Tuhani nasatia rodi ujungna. Di patu pahuriaido parningotan di akana moding laho padungohon hapor syawota marningot ajal tasadiri huhut padohoton pakirimod di hamonangan ni Kristus manaluhon hamatean songoni nang pakirimon di Banua Gijang sabulo ni todita dohot di hadodomu ni naporseai dohot Tuhan debata sahatuna roh Yesus Kristus padua halihon marhite podaon taudol hodo pakirimon di haluaon ni jolma sian akanamate di bagasan Yesus Kristus. Taalo do pikiran nama dok boi nama ngulu majalo pasu-pasu sian namate. Taalo do pikiran nama dok pabuan na adong pardumuan ni namate dohot nama ngulu marhite tangiang. Taalo do pikiran nama dok ikon pajongjong tugu laho pasangapon namoding dalan pangalapan pasu-pasu tu pinoparna. Jala marhite podaon tatulak dosude rumang nina pinodahon ni ugamo hasipele beguon lumobi poda taringot tu todi namadok tading do todi ni namatei jala todi ni namatei gabe begu dohot sumangot. Di parmingguan di namoding si parate ate honok tondo madok mauliate tu debatang di namarningot ulaon nadenggan uju di ngoluna alai dang namangigil pasu-pasu dohot tada siar-siaran sian naung modingi. Ima sahatna atong rak mangidogogo mahita sian tuhata laho mangulahon naho bartu patik naing. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amen. Supaya
Marede mahita sian bukwede nomor 686 ayat sada dohot ayat 3. Jongjong mahita. Tatopoti madosata tu debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala amanami hujau hami doguarmu nabadiai ala natar gogot hami marningot dosa nami. Sai marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate nama naik tu badua gijang doho mangodihon hami asi roham dihami sai patok tong mahami roha hamau liate o tuho o to di porbadia pangapul ni marsak roha pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami ro maho mangingani hami asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham hodo parhitian ni nasa asini roha sai unang tulak hami sai tangihon mahami ho ale debata ama anak dohotod di perbadia amen. Tabegema baga-baga ni debata taringotu hasesaan ni dosata isebe mangaluhon akan na pinilit ni debata do nama mitori ise do nama dabu uhum hamagoan Kristus Jesus do naung mate alai daholani naung mulak mangulu do jala disiamun ni debata do ibana mangodihon hita hasangapon ma di debata na digijang amen hudul ma hita. Marede mahita sian bukwede nomor 180 sia ayat 5. Tajahama hatani dibata epistel di hari Minggu sadarion sian buku sepanya sada ayat sada sahat rodi ayat pitu tajahama marsikat sorin onma hatani Jahoba narotu si sepanya
anak nisi Kusi, Ima anak nisi Gedalia, Ima anak nisi Amaria, Ima anak nisi Hiskia, Uju di aka Ari nisi Josia, anak nisi Amon, raja sian Juda. Rasi ponokuma saluhut sian sisik ni tanoon nina Jahoba. Rasi ponokuma jolma dohot pinahan, rasi ponokuma pidung akana martonga-tonga langit, dohot deke akana di bagasan laut, aka jolma parjahat rap dohot sibahen gasip, ahu matongon maniapon aka jolmai sian sisik ni tanoon nina Jahoba. Patol-tolong kumatanah kutu atas ni Juda, dohot ku atas ni saluhut pangisi ni Jerusalem. Jala siap ponokuma sian ngananon pasi-pasi ni Baal, goar ni aka pangaruding rap dohot aka malim. Rodi halak akan namar soba tu parangan di langit di atas ni aka tarub akan namar singgang, huhut marmangmang tu Jahoba, huhut marmangmang tu Malkom. Dohot akan nama balik sian Jahoba, akan asongan lui Jahoba, jaladang marpanukunan tu ibana. Hohom mahamu maradopon Tuhan Jahoba, ai jonok maari ni Jahoba, ai nunga dipadiri Jahoba sada pelian si potongon, nunga diparbadia halak napi niunai. Ima sahatna, martua maaka natu mangihon hatani debata, jala nau peopsa, amen.
Marede Mahita sian bukuede nomor 120 tolu ayat tolu dohot ayat 4. Jongjong Mahita. Atong tahatidak kom maha porsiaut tai songon nahina tidakon nidongata saha porsiaut disadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah di doa ma pargogo na sohatu dusan na tumapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai lima na tinubuhon di si Maria nagabe-gabean siatot di perbadia adorang soha bubuan ido tuhata na tumon na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banua turu dung ditanom na mulak mangulu dari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargugu na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ito di perbadia jala adong sadahuria nabadia Uria hatopan halak Kristen akka nabadia dohot dihasesaan di dosa dohot dihatai nama dok mulak mangulu dosogo daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Hudul Mahita. 1, 2 ya.
Nuaeng sahat mahita tu acara parningotan di akana moding sian tonga-tongata marede mahita sian bukwede nomor 334 ayat sada. Hamu akadongan nunga tabigi nakipadot ni konfesi HKBP taringot tu parningota dia kana moding. Taha porsiai jala taha tidak kodo hamatiani ima ujung ningolu ni jolma di portibion maradia maibana sia sadok ulaonna. Adong haluao dia kana porsia pabua Yesus Kristus nauke heido panguluhot jolmai sian namate. Ibana do Tuhan ni namangolu dohot namate. Martua do namate di bagasat Tuhani nasatia rodi ujungna. Di patu pahuriai do parningota dia kana moding laho padungoho kaporsiaota marningot ajal tasadiri huhut pahotton pakirimon di hamonangan ni Kristus manaluho kamatian. Songoninak pakirimon di banua gijang sabulo ni toditai dohot di hadudumu ni naporsiai dohot Tuhan di bata sahat tunaro Yesus Kristus padua halihon. Nuaeng taingot bema akadongata naung modding naung majuluani hita tujolo ni tuhata jongjong mahita di bagasan hahohomon. Hamu akadongan naing matakas di rohata taringot tu akanaung moddingi asa unang marsak kita songo si pilibi guna somar pakirimoni oddo di dok hata ni debata ai molo porsia hita naung mate Jesus dohot hehe sadok tu gihonon ni debatado rap dohot Jesus nang akanaung modding marhite hite ibana asa diari sogoti masih paida doakana porsiai duk sahat bilakana tu hasonangani maredde mahita sia bukwede nomor 347 ayat sada sai masih paidado.
martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata nasian nahinan jalan na mangulu rodi saliling nililing na. Huingot tami sa dariyo nakanamate siyak kami na ukpatujulo ho tulabung mo. Di hodo anak kitsu ni banua gijang, jala di ukapodo dia kana mangasahon Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sa dariyon marningot ajal nami, dohot haheheon ni daging di ari sugut. Maulihate marohanami tuho, ala ditubuhok ko hami tu pakirimon na mangulu, gabi partohap hami di hanguluan na sorasuda. Dada na madili hami di ari parningotan on, alay na malungod do hami di sabulo ni toddi nami. Nung atorop nungan nami naong nialap mo, tau si pasingot do ujung nila kanasida di hami, bahen pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nila kanami bi. Say sungguli marohanami mabahit tiruan na dinggad dia kapinopar nami. Saya puli manamarsak roha dohota kanamatian. Asa unang mga dungi jala madili na sida. Say taiti marohana sida mamereng do pagijang. Say lehon todim tuhami. Asa takas di hati dakot tuhami. Naong dohot dohami anakmu jala panea diarta na di banua gijang. Say padau maganggu ni roha siyak kami. Asa hot hapor siyaon nami maniop Tuhan Yesus si pangului. Adora kubulus sami rura linggoman ni hamatiani. Molo homur mata nami bi. Ukap mamata ni roha nami. Asa takas di ida dalat tuhasonangani. Molo halang dila nami. Sobinoto be makuling. Pargugoy mahami marhiti-hiti toddiming. Asa tarjuhok kami, ali amang sahat tutang ammo matodiku. Say patiurhian rohanami, asa hubas lakkanami, jalasonak kami lahomate, di bagasan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Nuay tapasahap na piliata, huhut mared de mahita, siya bukwede nomor 544, ayat sada dohot ayat 2. Molo rupanconi Tuhan molo sambuti kion, molo biksar bintang sipaiasi. Jala sahat batu gijang akan hati nobusi, doho tami batu hatta latusi. Molo di Tuhan akaguan di mustaha, di mana sini rohana alus aku Tuhanku onison. Mau dapat hehe akan hati nobusi, ida unda sida Tuhan Yesusi. Di pakuling ni sarune lama nomu Tuhani, doho tau dibantu hatta latusi. Mojong di Tuhan akaguar di pustaha, di mana sini rohana alus aku Tuhanku onison. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Selamat hari Minggu. Mari kita menerima firman Tuhan di minggu akhir tahun gerejawi hari ini dari kitab Wahyu. Wahyu pasal 20 ayat 11 hingga ayat ke-15. Saya akan bacakan untuk kita. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya.
Di hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kita telah ditibakan ke akhir tahun gerejawi, dan minggu depan kita akan memasuki tahun baru gerejawi, Advent yang pertama. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kita tentang apa yang akan terjadi kelak. Itulah yang diperlihatkan oleh Tuhan kepada Yohanes. Dia melihat tahta putih yang besar dan Yesus duduk di atasnya. Langit dan bumi lari dari hadapannya. Semua orang besar dan kecil semuanya berdiri di hadapan Allah. Lalu kitab-kitab dibuka, termasuk kitab kehidupan. Setelah itu orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Dan sesuai dengan topik minggu ini kita diingatkan bahwa pasti akan ada penghakiman yang terakhir. Karena itu saudaraku, Allah melalui firman-Nya hari ini mengingatkan kita tentang beberapa hal. Yang pertama, ingatlah saudaraku bahwa semuanya akan berakhir. Hari ini kita memperingati orang yang meninggal, yang mengingatkan kita bahwa kita juga akan meninggal. Kita juga akan meninggalkan semuanya. Tidak ada yang menetap di dunia ini apapun itu. Tetapi kepada kita dipastikan bahwa setelah semuanya itu berakhir, Tuhan Yesus akan datang membawa yang kekal. Dan kita diingatkan hari ini bahwa itulah tujuan hidup orang-orang yang percaya. Karena itu di akhir tahun gerejawi ini kita diajak, mari tujukan hidupmu, arahkan hidupmu, dan kejarlah satu hal utama itu, yaitu hidup kekal yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Memang saudaraku kita diingatkan, kita harus bekerja keras sebaik-baiknya menggunakan segala potensi yang kita miliki untuk menggapai semua pencapaian tertinggi yang bisa kita capai di dunia ini. Baik itu harta, jabatan, popularitas, dan lain-lain harus kita gapai. Namun ingat, semuanya itu nanti akan berakhir, akan binasa. Karena itu sebaiknya saudaraku, mari kita lakukan semuanya itu dalam rangka mempersiapkan diri kita menuju yang kekal itu. Gunakan semuanya itu untuk mendewasakan iman kita yang akan menyelamatkan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, melalui firman ini dipastikan bahwa setelah akhir zaman, di mana Yesus akan datang kedua kali, maka pasti akan ada penghakiman terakhir. Pertanyaannya, apa yang terjadi di sana? Di sana dipastikan bahwa semua manusia yang pernah hidup di dunia ini, baik ya, mereka semuanya akan mati, lalu dibangkitkan kembali. Untuk apa?
Yaitu supaya mereka menghadap tahta putih besar tadi, ayat 11 itu. Yaitu tahta penghakiman itu. Tidak ada yang terluput, satu orang pun, siapapun. Dan yang menjadi hakim di sana adalah Tuhan Yesus Kristus. Yaitu Tuhan yang kita sembah, yang kita ikuti, yang kita percayai. Itu bukan juru selamat, bukan Allah agama lain. Dan bukan penguasa dari negara-negara superpower. Bukan mereka yang mengejek, yang menyiksa orang-orang percaya di dunia ini. Bukan. Tetapi adalah Tuhan Yesus. Dan selanjutnya ini yang sangat penting. Kita akan diadili menurut semua perbuatan kita selama di dunia ini. Semua yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita niatkan di dalam hati kita selama kita hidup di dunia ini pasti dicatat, direcord oleh Allah. Sama seperti dunia digital kita sekarang. Bila kita mengunggah sebuah foto atau pesan atau komentar di internet, walaupun itu kita hapus dari ponsel kita, tetapi itu sudah tersimpan di server besar yang disebut dengan big data. Dunia digital kita mengingat segala-galanya. Semuanya akan ada jejak-jejak digitalnya. Demikian juga dengan Allah. Allah memiliki catatan surgawi yang jauh lebih sempurna. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang terlewat. Semuanya perbuatan kita tercatat di buku Allah itu. Lalu saudaraku, bayangkan kita berada di ruang sidang. Hakimnya adalah Tuhan Yesus. Dan tidak ada di sana pengacara yang bisa membela kita dengan alasan palsu atau dengan data palsu. Di sana tidak ada suap. Di sana tidak ada surat sakti, kata belece yang bisa menyelamatkan kita. Di sana tidak ada yang berhak memberi kita abolisi atau grasi. Tetapi semuanya akan dibuka dengan fakta. Bila dunia kita sekarang bisa menutupi perbuatan jahat dengan segala cara. Seperti Daud yang menutupi kejahatannya terhadap Uria dan Batseba. Tetapi di sana nanti tidak akan bisa. Semuanya akan dibuka. Karena itu saudaraku, selama kita hidup di dunia ini, mari hiduplah dengan jujur. Hiduplah dengan terbuka di hadapan Tuhan. Buka semua kedokmu, buka semua dosa-dosamu. Karena toh kelak itu akan dibuka di sana. Selanjutnya saudaraku, datanglah hal yang paling menentukan. Itu ada di ayat 12b dikatakan. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi terlihat saudaraku ada kitab-kitab. Yaitu kitab-kitab yang mencatat semua perbuatan manusia. Seperti yang sudah saya uraikan tadi. Tetapi di samping itu ada kitab lain yang disebut dengan kitab kehidupan. Dan kitab inilah yang paling menentukan. Karena nama siapa yang tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Yang di Wahyu 21 disebut 27. Disebut juga sebagai kitab kehidupan anak domba. Itulah yang selamat. Lalu sekarang saudaraku, nama siapa yang tertulis di sana rupanya? Nama-nama yang tertulis di sana adalah orang-orang yang sudah percaya, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pada masa hidupnya di dunia ini. Tetapi pertanyaannya, apakah semua orang yang disebut sebagai orang tanda kutip percaya? Oh tidak. Karena ada orang yang sudah percaya, sudah dibaptis, tetapi kemudian murtad. Dan nama mereka pasti juga akan dihapus. Kita baca di Wahyu 3 ayat 5.
Tetapi yang tertulis di sana adalah orang-orang percaya yang setia sampai akhir beriman pada Yesus. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus, dari uraian itu sekarang jelas bagi kita ukurannya adalah percaya, berbuah, dan setia. Percaya, berbuah, dan setia kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan berdasarkan perbuatan baik, bukan berdasarkan amal-amal kita, sama sekali tidak. Karena orang bisa saja punya banyak perbuatan baik, mereka rajin ke gereja, banyak aktivitas di gereja, banyak jabatan di gereja, banyak pelayanannya, banyak memberi sumbangan, dan lain-lain. Tetapi jika namanya tidak ada di dalam kitab kehidupan itu, ia pasti tidak akan selamat. Ayat 15. Karena itulah saudara-saudaraku, kepada murid-muridnya yang pulang dengan sukacita setelah mengusir setan di Lukas 10 ayat 20, Yesus berkata kepada murid-muridnya itu, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi bukan soal berapa besar dosa kita, karena darah Yesus sanggup menghapuskannya. Bukan soal berapa banyak kebaikan kita, karena kebaikan kita, amal perbuatan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Tetapi ini adalah soal, apakah kita sudah sungguh-sungguh bertobat? Apakah kita benar-benar percaya? Apakah kita benar-benar bertobat? Apakah kita benar-benar setia? Apakah iman kita sudah menghasilkan buah? Nama orang-orang seperti itulah yang tertulis di kitab kehidupan itu. Karena itulah saudaraku, di minggu peringatan orang meninggal ini, kita diingatkan memento mori. Memento mori. Ingat hari kematianmu. Ingat hari hamamatem. Artinya, sebelum kita meninggal, ada yang harus kita lakukan. Selama kita masih hidup, ada yang harus kita lakukan. Tetapi persoalannya, tidak ada dari kita yang tahu kapan dia meninggal. Tidak ada yang tahu kapan kematian menjemput dia. Karena itu sekarang, selagi kita masih bernafas, selagi kita masih hidup, mari kita diajak bertobatlah. Terimalah Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, dan setialah mengikut Dia sampai akhir hidupmu, agar namamu tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Saudara-saudaraku, kita harus serius dalam hal ini. Karena itu mari beri hatimu untuk peringatan bagi orang yang meninggal ini. Mengapa? Karena hasilnya adalah bila nama kita tertulis dan bila tidak tertulis. Seperti kita baca di ayat 15 dikatakan, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Itu yang disebut dengan kematian kedua. Itulah neraka, itulah kematian kekal. Di sana mereka akan disiksa bersama-sama dengan si iblis selama-lamanya, total, selama-lamanya berpisah dari Allah. Sangat-sangat mengerikan, saudaraku. Bukan karena Tuhan tidak berkeinginan untuk melepaskan, menyelamatkan mereka. Bukan karena Tuhan berniat untuk membinasakan mereka, bukan. Tetapi itu adalah karena kedegilan ala nijogal niroha nasida, yang tidak mau menerima anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka selama hidup mereka. Itu sangat mengerikan. Tetapi yang sangat menggembirakan, saudaraku, adalah bila nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan itu, maka kita akan menerima kehidupan kekal. Kita akan diterima masuk dalam hidup kekal di sorga, di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan. Kita akan selama-lamanya setiap detik
setiap saat bersama-sama dengan Allah. Tidak ada kebahagiaan dan kenikmatan di atas itu bila kita setiap saat berada di hadapan Allah. Dan itu diberikan hanya kepada orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus selagi Dia hidup, dan yang mau hidup dalam kesetiaan berjalan di jalan Tuhan. Karena itu saudaraku, itu bukanlah nasib, itu bukanlah sibaran, tetapi itu adalah pilihan. Sekali lagi, itu adalah pilihan, dan pilihan itu ada pada kita. Namun demikian saudaraku, sepanjang sejarah sedikitnya ada 3 sikap manusia tentang penghakiman terakhir ini. Ada kelompok pertama yang menolak. Ini bisa lebih banyak di zaman teknologi ini. Orang-orang ini akan mengatakan, ya penghakiman itu kan hanya utopi saja, hanya angan-angan saja. Bahkan ada yang mengatakan, ya cerita tentang penghakiman terakhir itu hanyalah opium, hanyalah narkotika untuk menina-bobokkan manusia. Atau yang lain mengatakan itu hanyalah dongeng kuno yang tidak masuk akal, tidak ada logikanya. Karena orang-orang ini hanya percaya kepada sains, kepada teknologinya. Mereka mengatakan yang penting saya hidup bahagia. Ya, soal penghakiman terakhir itu kan angan-angan. Itu kata mereka. Padahal saudaraku, firman Tuhan mengatakan penghakiman terakhir itu pasti ada dan pasti terjadi, dan kita pasti ikut dihakim. Dan sikap yang kedua, mungkin ada orang yang acuh tak acuh. Tidak terang-terangan menolak, tetapi mereka hidup seolah-olah hidupnya itu tidak akan berakhir. Lalu mereka ini sibuk bekerja, sibuk mencari harta, mencari popularitas, menikmati semuanya. Mereka sibuk dengan hal-hal duniawi tanpa peduli pada akhir zaman. Itu sama seperti orang-orang di zaman Nuh. Mereka sudah diingatkan, tetapi mereka acuh tak acuh sehingga mereka dibinasakan dengan air bah. Tetapi untunglah ada kelompok yang ketiga, yaitu orang-orang yang mau menerima dan mau bertobat. Ketika mendengar berita tentang penghakiman terakhir, mereka sadar bahwa hidup ini bukan hanya soal uang. Hidup ini bukan hanya soal popularitas. Hidup ini bukan hanya soal jabatan. Tetapi adalah soal kekekalan. Soal kekekalan. Sehingga mereka mau bertobat. Mereka mau menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka lebih mengutamakan firman Tuhan. Mereka setia melakukan perintah Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, di minggu akhir tahun gerejawi, sekaligus peringatan orang meninggal hari ini, Tuhan mengajak kita, mari lakukan tugasmu, lakukan pekerjaanmu, lakukan aktivitasmu, lakukan pelayananmu sebaik-baiknya. Raih pencapaian-pencapaian setinggi-tingginya. Tetapi semuanya itu harus bermuara pada satu tujuan, yaitu agar namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Karena itu saudaraku, hari ini mari terima Yesus. Imani Dia, taati Dia, lakukan perintahnya, dan setialah sampai akhir mengikut Dia. Selamat bertemu di dalam kekekalan bersama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang masih memberi kami nafas kehidupan hingga ke minggu akhir tahun gerejawi ini. Dan hari ini kami melakukan peringatan akan saudara-saudara kami yang telah meninggal. Terima kasih atas firman-Mu. Mari Tuhan ingatkan kami dengan Roh-Mu, agar kami mau bekerja menggapai pencapaian-pencapaian tertinggi kami, tetapi dengan tetap percaya dan setia mengikut Tuhan Yesus dengan satu tujuan, agar nama kami tertulis di dalam kitab kehidupan, sehingga kelak kami turut Engkau layakkan memasuki surga kekal-Mu.
Ya Tuhan, kami memohon penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Karena hanya penyertaan-Mu yang bisa memberi kami hikmat melakukan pekerjaan dan aktivitas kami. Hanya penyertaan-Mu yang memberi kami kesuksesan, terutama kebahagiaan menjalani kehidupan ini dan meraih semua impian kami. Hanya penyertaan-Mu yang meneguhkan kami dalam pergumulan hidup. Hanya penyertaan-Mu yang menyembuhkan kami dari sakit, memulihkan hubungan-hubungan yang sempat retak. Terutama hanya dengan penyertaan-Mu kami dapat melayani Engkau. Mari Tuhan, kuatkan kami semua umat-Mu, agar semakin hari hidup kami mengalami transformasi, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami memohon hikmat-Mu dan kekuatan serta kekuasaan-Mu turun atas seluruh hamba-hamba-Mu, terutama para pekabar Injil di semua tempat, agar pelayanan mereka berhasil membawa jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus, agar iman jemaat-Mu tetap kokoh dan dewasa melalui pelayanan mereka, dan kerajaan-Mu semakin meluas. Ya Tuhan, berikanlah juga hikmat-Mu bagi seluruh pemimpin bangsa kami, agar mereka takut akan Tuhan, sehingga bangsa kami semakin sejahtera, semakin adil dan mampu meraih cita-cita menjadi Indonesia emas. Berkati juga, berikan hikmat-Mu bagi pemimpin dunia, agar semuanya mengusahakan perdamaian di atas bumi ini, juga mengusahakan kesejahteraan bagi semua orang. Terpujilah nama-Mu ya Allah yang Maha Kudus dan Maha Agung, gunung batu keselamatan kami, andalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hamua kadungan nuaing tapasahat mapiliata huhut marede mahita sia bukwede nomor 237 ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita saluhutna. Hita dohor dongan tadisan, ramarin lema muji Tuhan, dan lelung hasusaan disan, salileng na di surga sonang, sogode surgoi. Tatangnya komapiliata ali di bata manamina di banua gicang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadingga dohot nasauli basa na mauli utus upasahatami masyanan ni lehom mituhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutus di julum pasu-pasu may jala ramoti asa ho parhasya kami pilihanon pati bulho karajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asala putadahami gudang ni silehol-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aku
Alia manamina di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dusa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaor ho madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.